Bila setiap Jumat, setiap pekannya dikumpulkan seorang laki-laki di dalam masjid untuk dikasih wasiat kembali, diingatkan kembali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasanya di seluruh penjuru dunia ini tak ada satupun laki-laki Islam yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap pekannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita mengucapkan puji beserta syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Di antara nikmat itu Allah masih memberikan kita kesempatan, kekuatan, terlebih yang paling utama nikmat untuk senantiasa beribadah berubudiyah kepada Allah, yaitu salah satunya pada kesempatan yang berbahagia ini salat Jumat secara berjamaah. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang akidahnya sama-sama dengan kita, yakni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi nikmat iman yang melekat pada kita hari ini, pada hati kita, mereka mungkin belum tergerak hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa, bahkan mungkin setiap hati tidak akan bosan menyampaikan untuk senantiasa mengingatkan kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Untuk senantiasa tolong menolong, mengingatkan untuk meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Yang pada kesempatan ini saya juga mewasiatkan kepada kita bersama untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, yang dia akan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Takwa yang dapat menumbuhkan amal-amal soleh sebagai pembuktian iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengulangi seringkali saya sampaikan di dalam khutbah, hari Jumat merupakan hari yang sangat mulia bagi orang Islam. Penghulunya hari pada tiap minggu atau tiap pekannya, sehingga pada hari itu kita dituntun bagi laki-laki yang sudah balik untuk beribadah yang menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh Allah dalam agama kita, yakni solat Jumat secara berjamaah. Saking pentingnya, banyak rukunnya, banyak syaratnya,
yang semua ketentuan dan aturannya untuk menuntun kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang saya sampaikan tadi adalah wasiat takwa yang saya sampaikan. Bila seorang hati tidak menyampaikan wasiat takwa itu, maka seolah-olah Jumat yang kita laksanakan atau khutbah yang disampaikan terasa dan hanya sia-sia belaka. Tahukah kita bagaimana esensi atau pentingnya wasiat takwa yang saya sampaikan, yang disampaikan oleh setiap pengkhotbah di dalam mimbarnya atau di atas mimbarnya? Kita tahu betul yang dikumpulkan di hari Jumat adalah semua laki-laki Islam, yang notabene adalah semuanya itu adalah pemimpin dalam Islam. Baik pun dia pemimpin dalam pemerintahan, atau bisa kita sebutkan dengan pejabat, seminimal mungkin dia akan pemimpin bagi dirinya dan keluarganya. Bila setiap Jumat, setiap pekannya dikumpulkan seorang laki-laki di dalam masjid untuk dikasih wasiat kembali, diingatkan kembali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rasanya di seluruh penjuru dunia ini tak ada satupun laki-laki Islam yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala pada tiap pekannya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, semakin hari umur semakin bertambah. Bahkan kita tidak tahu besok apa yang akan terjadi. Semakin kita diberikan wasiat oleh seorang pengkhutbah, semakin kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengetahui solat Jumat yang kita lakukan itu ada keistimewaannya, ada keutamaannya, ada faedahnya, ada manfaatnya bagi kita. Tapi terkadang ibadah yang kita lakukan itu hanya sebatas kewajiban untuk melepaskannya saja, untuk menyelesaikannya saja. Tiada faedah yang dia dapatkan, tidak mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang diperintahkan oleh Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, banyak perintah dalam Al-Quran itu seakan-akan hanya sekedar kewajiban yang hanya melekat karena tuntunan dia beragama Islam. Kita sama-sama ketahui sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tahu betul kita semenjak kita kecil diajarkan untuk beribadah kepada Allah. Baik orang tua kita, guru kita, terlebih keluarga kita yang jauh maupun yang dekat, dituntun kita beribadah. Bahkan keutamaan ibadah kita pun tahu. Tidak akan mungkinlah sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang pertama datang ke masjid dengan orang yang terakhir datang ke masjid. Orang yang duduk di saf pertama dengan orang yang duduk di saf belakang tidak akan sama nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lantas kalau kita sudah diingatkan, kenapa selama ini kita begitu acuh kepada agama kita, kepada makhluk yang merupakan yang akan memberikan apapun yang akan kita minta? Kalaulah kita renungi sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita belajar pada masalah fikih dalam kitab Jinayah dan Hikmahnya, kalau kita hitung-hitung, kalau hari ini banyak manusia yang bahkan lebih keji perilakunya dari binatang atau hewan, maka kalau kita ada dilakukan orang penganiayaan terhadap kita dengan sengaja, maka seseorang yang dengan sengaja mematahkan gigi saudaranya saja sebanding dengan 5 ekor unta. Begitu luar biasa nikmat atau harga atau begitu besarnya yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalaulah 1 gigi saja dipatahkan oleh saudaranya dengan sengaja, maka dibayar dengan 5 ekor unta. Kenapa kok hari ini kita banyak perilakunya yang bahkan lebih hina dan keji daripada hewan atau binatang? Lantas sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita harapkan kepada Allah? Tentu keridhaan yang ujung-ujungnya surganya Allah. Untuk apa surga itu? Untuk orang yang bertakwa tentunya. Kalaulah surga yang kita harapkan, tentu dari mana jalannya? Maka marilah kita sama-sama memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah kita memang begitu singkat pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ciri-ciri orang yang beruntung.
Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun disampaikan. Hafal kita ayatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dari ayat 1 sampai 5 dijelaskan dalam Al-Quran. Begitu luar biasa beruntungnya orang-orang yang beriman. Tapi bukan itu yang akan saya bahas. Yang akan saya bahas bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang beriman itu. Bukan keuntungan yang dia dapat atau kalau dia beriman kepada Allah, tapi tanda-tandanya hari ini bagaimana orangnya. Dalam riwayat disebutkan, wa allamatus sa'adati arba'ah. Adapun ciri-ciri orang yang beruntung ada 4. Yang pertama, zikrul zunubi madiyah. Ingat dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Kalaulah hari ini kita tidak tahu dengan dosa-dosa yang kita lakukan, tidak pernah kita lihat ke belakang sejauh mana kita melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah, tentu kita tidak akan berniat untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Maka kita lihat flashback dari ke belakang. Karena saking banyaknya dosa yang kita lakukan dan tidak bisa kita nilai, maka tentunya kita akan merubahnya dengan ibadah dan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa nisamul hasanatil madiyah. Tentu kalau sudah kita lihat kesalahan, kebaikan yang kita lakukan itu pun harus kita lupakan. Tidak mesti kita sebutkan terus, kita ulang-ulang, kita kaji, kita sebutkan. Kalau bukan karena saya, maka negeri ini tidak akan menjadi seperti ini. Kalau bukan karena saya, maka masyarakat ini tidak akan menjadi seperti ini. Kalau bukan karena saya, kalian tidak akan maju atau hebat. Maka orang yang terbaik itu yang melupakan kebaikan yang dia lakukan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarnya. Begitu luar biasanya. Terkadang sedikit yang dia lakukan karena media sosial, karena iklan, karena sesuatu hal yang ditampakkan dengan kelakuan yang dia yang sedikit itu. Begitu luar biasa kelihatan, padahal hakikatnya yang dia lakukan cuma sekecil-kecilnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatin bil manni wal adza. Kalau kita bersedekah, berinfak, berbuat kebaikan, kalau kita ungkit-ungkit, itu akan hilang pahala yang kita dapatkan. Apalagi ditambah dengan menyakiti atau menyinggung perasaan orang yang kita bantu. Itu seruannya buat orang yang beriman. Lantas pada hari ini memang begitu penting kebaikan itu untuk disampaikan supaya ada contoh bagi orang-orang di samping kita, sekitar kita. Tapi bukanlah itu tujuan utamanya. Yang ketiga ialah wa nazuru ila man fawqatu fid din. Dalam urusan agama, orang yang beruntung itu adalah orang yang lebih atau berbuat sesuai dengan perbuatan yang dia lihat orang lain lebih dari dirinya. Kalau dia bisa beribadah tepat waktu, bisa berjamaah, fisiknya sama dengan saya, matanya sama-sama dua di depan, hidungnya sama-sama menghadap ke bawah, tidak ada yang menampung air hujan, telinganya kiri dan kanan, mulut-mulutnya sama bisa berbicara. Lantas kok dia bisa beribadah kepada Allah dengan baik, sedangkan saya tidak? Maka marilah kita renungi sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kebalikan dari yang ketiga tadi. Wa nazuru ila maudunah fid dunya. Orang yang selalu mengarahkan pandangannya kepada orang yang lebih rendah dari dirinya,
dalam urusan dunia. Dia tidak melihat status derajat orang lain di dunia, tapi dia melihat apa yang terjadi bagi orang-orang di sekelilingnya yang lebih rendah darinya. Semisal mungkin kalau kita sakit diberikan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah dari sakit yang diberikannya. Itu sebuah cobaan untuk menuntun kita, menguatkan keimanan kita kepada Allah. Dan kita masih bisa beraktivitas kepada Allah. Karena banyak orang yang sehat, yang kemarin biasa-biasa saja, pagi harinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberikan oleh Allah masalah, berarti Allah sayang kepada kita, peduli Dia terhadap kita, dan kita bisa menyelesaikannya. Bersyukurlah kepada Allah. Betapa banyak orang yang diberikan Allah masalah, tetapi bukan selesai masalahnya, dia malah stres, bahkan gila, hingga dia melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak diberikan oleh Allah harta, tidak diberikan Allah kecukupan, kita pandang bahwa kita masih diberikan Allah kehidupan, bisa beraktivitas, bisa menikmati apa yang ada di bumi. Tidak melihat bahwa ada orang kaya yang bahkan kekayaannya dia tidak bisa menikmati hartanya. Dia bahkan tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan mungkin dia yang paling banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitu luar biasanya terkadang kita tidak mengira Allah berikan nikmat itu saja kepada kita, tetapi ada pertanggungjawabannya di belakangnya. Dari mana, ke mana, untuk apa, dan bagaimana kamu menyelesaikan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya dari apa yang dia pimpin atau yang dia lakukan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.